Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang senantiasa melihat dan memberkati setiap kehidupan kami, Bapa yang senantiasa memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Oleh karena itu, ajari kami Tuhan untuk tetap bersyukur dan untuk tetap hidup di dalam kehendak Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-32 ayat 5, demikian firman Tuhan. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengakui kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Amin, demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Mazmur 32 ini dituliskan oleh Raja Daud setelah ia ditegur oleh Natan karena dosa perzinahannya dengan Batseba dan aksi pembunuhan, perencanaan pembunuhannya terhadap Uria, suami dari Batseba, oleh karena ia ingin mendapatkan Batseba. Dan semula Daud mencoba untuk selalu berusaha menutupi dosanya dan kesalahannya, sehingga ia pun mengira tidak ada seorang pun yang tahu tentang itu. Daud berpikir bahwa rahasianya itu akan tetap rapi tertutup dengan matinya Uria. Seharusnya Daud tidak perlu menyembunyikan dosanya, sebab tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi dari hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di hadapan Allah. Kita bisa saja mengelabui orang-orang di sekitar kita, membohongi istri, membohongi suami, membohongi orang tua, membohongi rekan kerja, dan sebagainya. Tetapi tidak seorang pun yang dapat mengelabui ataupun membohongi Allah. Tidak ada tempat yang sanggup menutupinya, sehingga Tuhan dapat melihat dan menjangkaunya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Semua begitu jelas di hadapannya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan tahu jelas kejahatan yang dilakukan oleh Daud. Namun ia menunggu pengakuan Daud hingga sampai Tuhan membawa Daud kepada penyesalan dan tidak dapat menghindar dari dosa yang telah diperbuatnya tersebut. Tuhan pun mengirim Nabi Natan untuk menegur Daud. Dan Daud pun menyadari kesalahan dan dosa yang diperbuatnya. Ia segera datang kepada Tuhan, mengakui dan memohon keampunan. Karena sebelumnya, ketika dia belum mengakui dan memohon ampunan kepada Allah, hidupnya tidak tenang. Sebelum kita menerima pengampunan dari dosa, kita akan selalu mengalami tekanan dan penderitaan dalam hidup kita. Itulah yang dialami oleh Raja Daud. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tetapi ketika kita datang kepadanya, ketika kita datang kepada Allah, memohon ampun dan menyesali dosa-dosa kita di hadapannya, maka Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan kita akan mengalami pemulihan daripada Allah. Di mana ada pengakuan, di situ ada pengampunan. Kematian Kristus di kayu salib adalah bukti nyata betapa ia menanggung setiap dosa-dosa kita, dan Tuhan memberi pengampunan sehingga kita mengalami keselamatan. Sungguh begitu besar kasih Allah dalam hidup kita.
Di dalam Dia kita akan mendapatkan pengampunan dan keselamatan. Amin. Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa, ampunilah kami akan dosa-dosa yang kami perbuat. Kami datang ke hadapan-Mu dan bersujud ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya pulihkanlah kami dan ajarilah kami untuk boleh tetap hidup di dalam kehendak Tuhan. Amin.